Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Ahmad Iqbal dengan siswa 29. Pada penugasan Latsar CPNS Gelombang 4 Kelompok 3 yang diampu oleh Bapak PNS Adang Jamaluddin dalam agenda 2 kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas saya terkait personalizing value yang pada kesempatan kali ini akan saya elaborasikan dengan ide ataupun gagasan kreatif terkait perancangan Sistem Informasi Kolase Dokumentasi di Kesdam 3 Siliwangi. Kali ini dilatar belakangi ASN memiliki core values berakhlak, merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, hingga kolaboratif. Kali ini juga selaras diimplementasikan oleh setiap ASN di Satuan Kesdam 3 Siliwangi. Namun pada pelaksanaannya ataupun praktiknya masih terdapat kendala dalam pengelolaan dokumentasi kegiatan satuan. Kali ini saya coba analisis menggunakan analisis fishbone, di mana problemnya adalah pengelolaan dokumentasi kegiatan belum optimal, di mana saya analisis menggunakan berdasarkan kemudian metode, mesin, kemudian material, manajemen, dan environment ataupun lingkungan, di mana salah satunya adalah terkait masalah sumber daya manusia, masih terdapat kemampuan pengolahan dokumentasi digital belum merata hingga belum terbiasanya memakai sistem digital. Kemudian adapun untuk metodenya, proses dokumentasi dilakukan manual hingga penyusunan laporan masih konvensional. Adapun untuk mesinnya, belum tersedianya sistem informasi khusus kolase hingga belum optimalnya pemanfaatan teknologi. Kemudian untuk materialnya, belum tersedia template standar hingga data pendukung belum memiliki format yang baku. Untuk manajemennya, terdapat kendala berupa belum ada kebijakan kolase terintegrasi hingga pengelolaan kolase belum menjadi sistem manajemen informasi. Adapun untuk environment ataupun untuk lingkungannya, yaitu tuntutan reformasi birokrasi untuk kerja efektif, efisien, dan akuntabel, hingga manajerial butuh informasi yang cepat dan akurat di setiap kegiatan. Kemudian untuk analisis dampaknya, diantaranya untuk berdasarkan analisis dampak berdasarkan pegawai, beban kerja tidak efisien karena pegawai harus melakukan pengolahan dokumentasi secara manual dan berulang. Yang kedua, ketergantungan pada pegawai tertentu yang memiliki kemampuan teknis membuat proses kerja tidak merata dan berpotensi menimbulkan kesenjangan kompetensi. Yang ketiga, pegawai yang kurang menguasai teknologi mengalami kesulitan saat menyusun dokumentasi sehingga menurunkan rasa percaya diri dan produktivitas kerja. Adapun untuk dampak terhadap penyelenggaraan kerja, diantaranya adalah proses penyusunan laporan kegiatan menjadi lebih lama karena dokumentasi harus dikumpulkan dan disusun kembali secara manual. Kemudian tidak adanya standar format kolase menyebabkan hasil laporan berbeda-beda, kurang rapi, dan sulit dikompilasi. Yang kedua, koordinasi antar bagian menjadi kurang efektif karena data dokumentasi tidak tersimpan secara terpusat dan sulit diakses kembali saat dibutuhkan. Adapun dampak untuk organisasi diantaranya adalah menurunnya kualitas tertib administrasi karena dokumentasi kegiatan tidak terdigitalisasi dan berisiko hilang ataupun tercecer. Kemudian penyediaan informasi kepada pimpinan menjadi terlambat sehingga dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, turunnya citra profesionalisme organisasi karena pengelolaan informasi belum mengikuti perkembangan teknologi dan prinsip efisiensi kerja. Adapun dampak terhadap tata kelola dan akuntabilitas diantaranya adalah yang pertama, dokumentasi sebagai bukti pertanggungjawaban kegiatan tidak tersusun secara sistematis sehingga melemahkan aspek akuntabilitas. Yang kedua, sulit melakukan penelusuran data kegiatan terdahulu ketika diperlukan untuk evaluasi, audit, ataupun pelaporan lanjutan. Selanjutnya, dampak terhadap pengembangan organisasi era digital, di mana diantaranya adalah organisasi menjadi kurang adaptif terhadap transformasi digital karena masih mempertahankan pola kerja konvensional ataupun manual. Yang kedua, kesempatan meningkatkan kinerja melalui pemanfaatan teknologi informasi tidak optimal. Oleh karena itu, berdasarkan analisis fishbone dan analisis dampak yang telah saya paparkan tadi, saya memaparkan gagasan inovasi berupa perancangan sistem informasi kolase dokumentasi kegiatan di Kesdam 3 Siliwangi. Yang dapat Bapak Ibu ataupun rekan-rekan lihat di sebelah kanan tampilan. Kemudian untuk fungsi sistem itu, fungsi sistem dapat berupa input data kegiatan, berisi nama kegiatan, seksi terkait, hingga tanggal kegiatan. Untuk selanjutnya dapat upload dokumentasi kegiatan maksimal 1-6 foto. Kemudian pembuatan kolase dokumentasi otomatis dapat tergenerate hingga dapat di-download menggunakan berbasis PNG.
Adapun manfaat dari pengembangan sistem ini adalah yang pertama mempermudah penyusunan dokumentasi, kemudian menyeragamkan format dokumentasi, lebih terstruktur dan rapi, proses pelaporan lebih cepat dan efisien, mendukung tertib administrasi dan organisasi, kemudian yang terakhir adalah meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas kerja. Adapun aktualisasi nilai-nilai berakhlak diantaranya adalah yang pertama berorientasi pelayanan. Rancangan sistem ini mempermudah akses informasi, kolase dokumentasi kegiatan. Yang kedua, akuntabel, dokumentasi tersusun rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kompeten, pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, harmonis, diskusi bersama dalam proses perancangan sistem. Kemudian loyal, diskusi bersama dalam proses perancangan sistem. Kemudian adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam bekerja. Yang ketujuh adalah kolaboratif, melibatkan berbagai pihak dalam perancangan sistem. Kesimpulannya adalah, yang pertama, nilai berakhlak perlu diwujudkan dalam tindakan nyata. Selain itu, permasalahan dokumentasi kegiatan dianalisis menggunakan fishbone analisis hingga analisis dampak yang menghasilkan inovasi sistem informasi kolase dokumentasi kegiatan di S3 Siliwangi sebagai solusi, di mana inovasi ini mendukung budaya kerja ASN yang profesional, adaptif, dan akuntabel. Terima kasih, saya Arif Muhammad Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.